Ye, monggo silakan segera dimulai. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PCI dari hati Bapak Ibu hebat semua. Pada sesi ini, sesi kelima, Pikon Batch 5 102 Kabupaten Kebumen akan menampilkan presenter kita, yaitu Ibu Dwi Kartiningsih SPD dari SMA Negeri 1 Pesantren dengan judul presentasi yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Suharsono SPD FIS dari SMP 4 SMP Negeri 4 Gombong sebagai moderator, dan saya sendiri Eseri Purwanto SPD dari SMP Satunya sebagai host. Bapak dan Ibu hebat semua, marilah kita buka Pikon ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pikon ini akan saya alihkan kepada Bapak Suharsono SPD FIS dari SMP Negeri 4 Gombong. Saya kadu manteng Bapak Suharsono, sumangga Pak. Dari berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual Bapak Ibu hebat semua, kami moderator dalam hari ini sudah diperkenalkan tadi, nama Suharsono dari Pangkalan SMP Negeri 4 Gombong. Bapak Ibu guru hebat, pada presentasi ini sampaikan Ibu dari SMA Negeri 1 Pesantren dengan judul Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mudah-mudahan di dalam presentasi ini akan menambah wawasan kita semua, Bapak hebat. Kita akan dimajukannya ini lebih canggih. Untuk waktu akan kami serahkan kepada presenter. Selamat Ibu Dwi Kartiningsih, kami persilahkan, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah presentasi saya yang kedua, mengambil tema yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bapak Ibu peserta dan terutama instruktur yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim, sehingga di sini saya mengambil tema Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan banyak pulau-pulau, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu berada pada posisi tersilang, di mana berada di antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Posisi silang ini sungguh sebetulnya menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan daerah perairan, daerah maritim. Maka di sini bagaimana Indonesia untuk mewujudkan posisi itu menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah pusat lalu lintas. Kita bisa lihat di sini bahwa 90% dari perdagangan internasional itu dibawa menggunakan laut, dan 40%-nya itu melewati Indonesia. Nah, jadi di sini ada keuntungan tersendiri ketika 40% itu kita ambil bagian yang nantinya bisa memberikan dampak yang positif.
Karena negara Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan di mana dibatasi oleh beberapa negara di bagian daratannya, antara lain Malaysia, kemudian Papua Nugini dan juga Timor Leste ini menyebabkan memang posisi ini ada di satu sisi kerawanan dalam bidang keamanan, itu kerawanan, tetapi di sisi lain adalah keuntungan, terutama pada bagian lautannya ini yang merupakan sebagian besar terdiri dari wilayah Indonesia itu terdiri dari lautan gitu ya. Jadi beberapa pulau dipisahkan oleh laut sempit yang kita sebut dengan selat. Nah, potensi yang didapat ketika kita menjadi negara maritim itu antara lain dari potensi keanekaragaman hayatinya, seperti terumbu karangnya, kemudian hutan mangrove-nya, lalu ikan tangkapnya, kemudian juga sebagai daerah perdagangan yang merupakan daerah jalur perdagangan ya, wilayah strategis, dan juga merupakan daerah dengan kondisi keamanan yang boleh dibilang bisa kita lihat di sini armada militernya bisa berfungsi untuk menjaga keamanan, dan juga dari luas lautan itu 13.466 pulau itu yang baru terdaftar, dan beberapa ada yang belum bernama. Jadi pulau itu ada pulaunya tapi belum dihuni sehingga belum ada namanya. Itu ada beberapa. Nah, kita bisa lihat dari kondisi perairan, dari kondisi dermaga di pelabuhannya ini yang merupakan salah satu jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara Asia dan Australia gitu. Kemudian juga kita bisa melihat dari wisata potensi kelautannya, dan bisa kita lihat dari hasil ikan tangkapnya ini, karena selama ini meskipun kita merupakan negara yang maritim, tetapi banyak masyarakat yang jarang mengkonsumsi ikan, bahkan ikan itu terasa mahal ketika sampai di pasaran. Padahal kalau kita lihat itu lautan yang luas, kenapa justru harga ikannya mahal seperti itu ya. Bahkan kita juga ekspor garam, padahal kita adalah negara maritim seperti itu. Jadi kita ingin memfokuskan kelautan itu menjadi sebuah pusat yang nantinya bisa mendongkrak perekonomian Indonesia, maksudnya seperti itu. Padahal ada pulau-pulau strategis ini yang bahkan itu bisa menjadi kalau tidak dijaga keamanannya itu bisa menjadi sengketa, seperti yang pernah kita kehilangan Pulau Sipadan dan Likitan, dan itu kalau beberapa pulau yang merupakan daerah perbatasan, ketika kita tidak begitu respon, maka akan diklaim oleh negara lain menjadi wilayah tersendiri. Seperti yang kita lihat di sini, ada pulau-pulau yang masih ada beberapa yang belum berpenghuni begitu ya. Bahkan pernah di sini ada pulau yang hilang begitu, dan makanya perlu ada antisipasi seberapa luas wilayah Indonesia begitu, sehingga masyarakat Indonesia menjadi tahu bahwa kita sebenarnya mempunyai laut yang luas yang bisa kita berdayakan seperti itu. Nah, ini salah satu usaha yang lainnya, yaitu dengan membuka jalur tol laut ya. Jalur tol laut itu maksudnya bukan adanya seperti tol di darat, bukan, tapi membuka trayek-trayek baru pelayaran gitu untuk
menekan disparitas harga, karena selama ini jalur pelayaran masih didominasi oleh swasta sehingga terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi. Nah, dan juga untuk mengurangi pungli seperti itu. Nah, juga perlu adanya pertahanan keamanan ya dalam maritim ini, karena kita lihat wilayah Indonesia itu sangat luas sehingga banyak ikan-ikan yang ternyata dicuri oleh negara lain tanpa kita sadari. Jadi beberapa ada yang menggunakan kapal Indonesia, bukan kapal Indonesia tapi kapal dengan bendera Indonesia, kemudian ketika didekati itu ternyata negara lain gitu. Jadi banyak yang seperti itu sehingga pencurian yang sering terjadi. Maka kalau itu melintasi di batas jalur pelayaran Indonesia itu harus ada sanksinya gitu. Maka pernah Menteri Kelautan itu membakar kapal-kapal ilegal seperti itu ya, untuk ya sebagai sebuah peringatan. Sehingga di sini intinya poros maritim itu Indonesia ingin mewujudkan sebuah gagasan strategis yang untuk menjamin konektivitas antar pulau, kemudian pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Jadi bagaimana cara mewujudkan itu? Maka ada 5 pilar intinya, yaitu yang tadi saya sudah ungkapkan. Mengembangkan konektivitas antar pulau itu maksudnya bahwa pulau-pulau yang dibatasi atau pulau-pulau yang ada jarak dengan laut, jadi pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, maka laut itu diusahakan jangan menjadi sebuah pemisah tapi menjadi penghubung. Sehingga bagaimana caranya untuk agar bisa terjadi interaksi, maka dibangun ada pembangunan sarana prasarana seperti dermaga, kemudian diperbanyak kapal-kapal yang ada dan sistemnya juga diperbaharui seperti itu, sehingga antar pulau itu tidak sama sekali terputus komunikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan industri perkapalan, karena kita tahu bahwa kapal-kapal yang ada di Indonesia masih banyak yang tradisional, kalah dengan kapal-kapal luar negeri, bahkan yang pencurian di laut Indonesia itu sudah canggih sekali nggih. Nah, karena kapal-kapalnya masih tradisional, otomatis daya tangkap ikannya begitu ya, itu hasilnya juga sedikit. Bahkan kalau kita lihat ada kapal dari luar negeri yang produksinya di laut, jadi hasil tangkapannya langsung produksi di laut, kemudian keluar sampai ke pelabuhannya itu sudah dalam bentuk kaleng, itu sudah sampai seperti itu. Nah, Indonesia sedang merintis untuk hal tersebut, jadi kita menggunakan kapal-kapal yang lebih canggih gitu. Kemudian juga pengembangan perikanan. Pengembangan perikanan ini juga meliputi bagaimana sosialisasi kepada nelayan ya, untuk ataupun subsidi untuk bisa mendongkrak kehidupannya. Jadi hasilnya bisa lebih meningkat. Dan juga perbaikan transportasi laut. Bagaimana kemudian transportasi laut itu seperti kapal dan alat-alatnya itu, alat-alat navigasinya diperbaharui. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pertahanan keamanan laut, karena kalau hal itu tidak diwujudkan, maka seperti kejadian tahun-tahun yang lalu itu ada yang diklaim menjadi wilayah negara lain gitu. Saya kira itu untuk presentasi kali ini. Untuk ada tanggapan atau ada saran barangkali atau masukan yang lainnya boleh, monggo nanti
saya serahkan kembali ke moderator. Saya kira presentasinya saya cukupkan kali ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Monggo pada Pak Suharsono ya, selaku moderator. Terima kasih Ibu Sri Kartinisi yang telah menyampaikan presentasi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kami persilakan pada kesempatan yang berikut ini adalah tanya jawab. Di antara Bapak Ibu hebat, silakan monggo kalau mengajukan tanya jawab. Kita akan lebih enak kalau menggunakan chat saja sehingga tidak menimbulkan suara baik feedback ya. Kami persilakan monggo Bapak Ibu hebat semuanya kalau ada pertanyaan. Jadi untuk di atas sudah saya tuliskan untuk link absensi Bapak Ibu hebat semuanya, monggo kami persilakan yang belum absen. Ada pertanyaan ini Ibu dari Pak Heri, boleh apa tidak minta pulau 1 yang kosong Bu? Monggo Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau itu banyak Pak temannya, saya juga kepingin. Oh, itu jawabannya itu Pak Heri. Bu Sri juga kepingin itu. Monggo. Terus dari Ibu Lili, dari tadi PPT-nya memang tidak bergerak apa ya? Apanya Pak? Ibu Sri. Gimana Pak? Yang enggak PPT-nya PPT-nya yang kedua itu presentasinya tidak hanya tertulis yang Indonesia sebagai poros maritim dunia Bu, dan link presensinya Bu. Begitu. Link presensinya gimana? Enggak, yang tampil kalau Oke. di tempat saya di sini kok cuma judul sama link presensi Bu. Oh, share-sharannya nggak muncul? Kalau suara muncul Bu. Monggo yang lain gimana Bapak Ibu? Monggo memberi tanggapan. Kalau di tempat saya kok muncul ya? Ya, mana sih? Memang tertulis di situ RAM tidak mencukupi, Mobizen akan menutup aplikasi lain dan mulai merekam begitu. Waktu mungkin Ibu pas merekam. Oh gitu ya. Terus gimana ini? Monggo kami persilakan kepada yang pakar-pakarnya. Saya belum mudeng ini. Itu ada dari Bu Lili, gambarnya ajak terus di tempat saya. Terus dari Pak Heri, rekamannya dimatikan saja. Berarti Pak Suharsono yang ngerekam ya? Tapi saya di sini bisa ngerekam tapi nggak ada suaranya Bu, karena ini saya pakai 2 perangkat yang di HP tidak muat dimasuki alat untuk merekam, kemudian yang di komputer saya rekam, tapi mohon maaf tidak ada suaranya. Ini memang sudah saya rekam ini. Oh gitu ya. Kalau Pak Heri bagaimana? Tadi sudah saya chat Pak Heri, belum menjawab itu. Oh itu sudah. Sudah dicoba Pak Heri begitu. Monggo yang lain Bapak Ibu hebat semua, kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana para instruktur ini?
Ini menggunakan HP. Kalau bagaimana, tidak ada tanggapan lagi, Pak? Oh, ini dari Pak Ri. Tadi ada pulau yang belum diberi nama. Bu Yau diberi nama Tengku Tembukur atau apalah. Gimana itu, Bu? G, memang ada beberapa pulau yang belum bernama karena pulau itu hanya sebuah pulau karang dan belum berpenghuni. Jadi dari pemerintah mungkin belum sempat memberi nama karena terlalu banyak pulaunya. Itu jawabannya, Pak Eri. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain dari yang sudah bergabung di sini, Bu bisa menyimpulkan. Oh ya, berarti saya simpulkan ya. Jadi ini tapi layarnya tetap nggak bergerak ya, Pak? Dalam Layarnya nggak bergerak, itu slide-nya tetap acak ya? J? Jadi ini saya simpulkan untuk presentasi saya kali ini bahwa untuk tema saya yaitu tentang poros maritim dunia, itu intinya bahwa Indonesia ingin mewujudkan sebagai pusat kemaritiman dunia, dalam artian dengan luas wilayah yang sebagian besar berupa laut, maka ingin memberdayakan kelautannya, karena selama ini kebijakan yang ada terlihat mengunjungi laut ya, maksudnya kurang memberdayakan dari sektor kelautan. Padahal kalau dilihat dari sejarah zaman kerajaan Sriwijaya, waktu itu justru sektor laut menjadi hal yang sangat penting untuk membuat suatu kerajaan itu menjadi lebih pesat gitu. Sehingga bisa disimpulkan dalam mewujudkan poros maritim dunia, maka ada 5 pilar yang menjadi titik fokusnya, yaitu yang pertama adalah, kita bisa lihat di sini, yang pertama yaitu mengembangkan konektivitas antar pulau, di mana konektivitas antar pulau itu dimaksudkan bahwa pulau-pulau yang terpisah oleh laut itu bagaimana diupayakan agar laut itu tidak hanya sebagai pemisah tapi penghubung, sehingga tetap terjalin komunikasi antar pulau. Kemudian yang kedua, pengembangan industri perkapalan dan juga pengembangan perikanan, serta perbaikan transportasi laut dan juga peningkatan pertahanan keamanan wilayah maritim, karena itu hal yang sangat penting untuk kokohnya sebuah negara gitu. Demikian yang bisa saya simpulkan untuk presentasi saya kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Monggo Pak Suharsono. Terima kasih Ibu Sri Kartiningsih telah menyimpulkan dari yang telah disampaikan presentasinya. Sekali lagi, mungkin masih ada yang mau ditanyakan ataupun tadi sudah diberi kesempatan untuk bertanya bagaimana Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi telah disebutkan banyak yang mencuri ikan itu, jadi untuk